Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang ada di kelas 4 MI Miftahul Najah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih berjumpa lagi dengan saya Pak Hajir, yang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu pelajaran SKI dan Aswaja. Akan tetapi penjelasan saya adalah dengan daring. Karena apa? Karena saat ini masih ada pembatasan. Jadi pembatasan itulah yang membuat selama ini kita masih daring ya. Tapi anak-anakku jangan khawatir, dan anak-anak harus tetap semangat ya, meskipun ini dilaksanakan dengan daring. Sebenarnya antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka hanya sedikit saja. Yang membedakan hanya kalau daring itu kita bisa berinteraksi secara langsung. Nah, kalau daring kita berinteraksi menggunakan sebuah media, yaitu media entah itu YouTube atau pakai WA atau pakai yang lain ya. Itu bedanya hanya di situ saja. Untuk segi yang lain sebenarnya sama, tetap saja ya. Nah, sebelum kita mulai penjelasan saya, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan kelancaran, mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat. Ila hadratin bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaurilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita pembiasaan setiap hari, meskipun dalam daring juga tetap kita harus pembiasaan. Karena apa? Karena pembiasaan ini biar kita selalu dibiasakan. Kita biasakan apa? Kita biasakan yaitu dengan membaca Al-Quran. Kalau kita sudah sering sangat cinta dengan Al-Quran, insya Allah perilaku kita akan mudah-mudahan sesuai dengan Al-Quran dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mari bersama-sama tirukan Pak Hajir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Lail dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra
وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فتمتم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahun najdayn falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghobah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin asr was saf'i wal watr
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha aynun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man
تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razaq ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Khafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqq ya Waqil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf
Malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Ya Muhsin ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhur ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sekarang dipersiapkan, sekarang dibuka mata pelajaran SKI yang kemarin sudah Pak Hajir suruh mencatat. Sekarang saya terangkan dulu, perhatikan ya, perhatikan keterangan Pak Hajir sampai selesai, dan nanti ada tugasnya juga. Kayaknya disimak dulu, disimak dan diperhatikan ya. Ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Islam dulu sebelum sekarang ini menjadi besar, dahulu Nabi itu pertama dakwahnya itu ya dengan sembunyi-sembunyi. Tidak langsung ada orang dikasih kabar disuruh masuk Islam, tidak seperti itu. Jadi Nabi dulu itu adalah dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Setelah turun wahyu yang kedua, yaitu ayat surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya, kalau wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq, Iqra, itu adalah wahyu yang pertama. Nah, wahyu yang kedua adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Jadi ini adalah ayat yang dimana Nabi Muhammad disuruh dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dakwahnya itu juga ada perintahnya. Tidak angger dakwah, angger ngongkon uang mlebu Islam, tidak. Ada perintahnya. Ini dakwah dengan sembunyi-sembunyi berdasarkan firman Allah, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yang artinya ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berkemul atau berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Jadi itu adalah
ayat atau dalil atau dasar bahwasanya Nabi Muhammad itu disuruh dakwah oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu dakwah itu yo dengan sembunyi-sembunyi itu hanya apa? Sebatas keluarganya saja. Dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi Nabi itu dakwah nenggone rumah sahabat yang jenenge Arqam bin Abil Arqam, dan itu hanya saudara-saudaranya saja yang ada di dalam. Terus kemudian mereka yang masuk Islam dalam dakwah Nabi dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat Nabi sing paling cilik dhewe, cilik tapi wis masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib ini masih saudara, cidulur karo Kanjeng Nabi. Yang nomor 3 Abu Bakar. Yang 4 Utsman bin Affan. Yang kelima Zubair bin Awam. Yang nomor 6 Abdurrahman bin Auf. Yang ke-7 Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-8 Tolhah bin Ubaidillah. Yang ke-9 Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-10 Arqam bin Abil Arqam. Yang 11 Ummu Aiman. Yang ke-12 Zaid bin Haritsah. Jadi ini adalah nama-nama yang masuk Islam pada dakwah Nabi dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, mereka itu mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi mereka ini diajari langsung oleh Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dhewe sing ngajari. Ya. Kanjeng Nabi dhewe sing diajari dan merupakan orang yang pertama masuk Islam pada waktu itu. Nah, orang pertama masuk Islam itu disebut as-sabiqunal awwalun. Jadi anak-anak harus diingat. Kalau ada soal siapakah orang yang apa sebutan orang yang pertama masuk Islam, yaitu jawabannya adalah as-sabiqunal awwalun. Nah, kalau mereka itu adalah orang yang pertama kali diajar Nabi Muhammad, bagaimana kita ini? Nah, kita ini adalah bisa disebut dengan apa ya? Kita itu Islam karena apa? Karena warisan. Ya, warisan sopo? Warisan karena ayah, ibu, ya, mbah dan saudara-saudara kita Islam. Makanya kita itu juga Islam. Tetapi jangan takut. Meskipun kita itu Islamnya secara warisan atau turun temurun, tapi ingat, kita itu juga punya kesaktian daripada sahabat-sahabat Nabi yang dulu yang pernah diajarkan langsung Nabi. Kenapa? Kalau mereka itu, ya, para sahabat-sahabat dulu itu masuk Islam sudah wajar. Karena apa? Karena menjumpai Nabi Muhammad. Lah kita Nabi Muhammad yo gak roh, ya, yo gelem masuk Islam. Lah ini makanya ini bisa dibuat pedoman bahwasanya kita itu juga termasuk insya Allah min ahlil jannah. Jangan ngelek, makanya ngelek mlebu neraka aja wedi demo, ya. Aku mlebu neraka, aku ki yo Islam padahal gak roh Nabi Muhammad, aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad itu utusannya Allah, kok mlebu neraka. Gak mungkin lah awake dhewe iki mlebu neraka, ya.
pasti mlebu swarga. Yang kedua, setelah Nabi dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi itu dakwah dengan secara terang-terangan. Kanjeng Nabi kaitan iku dakwah iku ndelik-ndelik kali sing ngeruh. Kenapa Nabi kok seperti itu? Karena adalah perintah. Apakah Nabi takut? Enggak, Kanjeng Nabi enggak takut. Karena apa? Karena Nabi itu adalah kalau mendapat perintah. Nah, perintah itu kok sopo? Tokone Gusti Allah ya mesti dilaksanakan. Enggak mungkin Kanjeng Nabi mrekele ya, balelo enggak mungkin. Ya awake dhewe biasa balelo ya. Nah, tapi Nabi ya enggak. Nah, karena Nabi adalah utusannya Allah, yes, dilaksanakan. Dikongkon Gusti Allah ngene, ya Kanjeng Nabi dilaksanakan. Ya, yang kedua, Nabi itu disuruh dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah ini ya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika dakwah dengan sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun. Suatu hari Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijj ayat 94. Jadi yang dibuat dasar bahwasannya Nabi Muhammad itu berdakwah dengan cara terang-terangan adalah turunnya surat Al-Hijj ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fasta' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi ayat ini yang menjelaskan bahwasannya yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah dengan terang-terangan. Nah, pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang yang terpandang dari kaum Quraisy. Jadi gak meneng-meneng langsung gawe panggung ceramah, ndak. Maksud terang-terangan itu ya Kanjeng Nabi ngundang wong akeh, disuguhi, dikei mangan, nah dulur-dulur kerabat-kerabate, orang-orang pemimpin-pemimpin kaum Quraisy itu diundang. Nah, mereka diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Apik kongkonane Nabi Muhammad itu. Kabeh ayo menyembah Allah. Ayo berbuat baik terhadap sesama manusia. Dan tidak boleh saling bermusuhan. Karena apa? Karena orang masyarakat dahulu itu senengane apa? Bermusuhan. Sapa sing kuat ya iku sing menang, iku jaman biyen. Nah, makane lek ana arek senengane gelut, lek arek kuat iku mesti menang. Nah, kalau dia itu senengane gelut ya terus iku termasuk apa? Arek jaman biyen, wong jaman biyen senengane gelut ya. Nah, saiki setelah adanya Islam ini turun ya, ya wis gak usah bermusuhan. Karena apa? Karena semua manusia, terutama orang Islam adalah saudara. Makanya anak-anakku sak konco gak oleh gelut. Karena apa? Karena kalian adalah saudara. Saudara apa? Teko endi? Saudara podo Islami. Kemudian hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad dan sebagian besar menolaknya. Termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab secara keras menolak bahkan mengancam dan akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Jadi dalam dakwah Nabi secara terang-terangan itu ono sing mlebu Islam, juga ada yang menolak. Bahkan pamane Nabi Muhammad dewe Abu Lahab, pamane Kanjeng Nabi Abu Lahab itu menolak dengan keras. Sampai awakmu Muhammad menyebarkan
kon tak bunuh. Itu sopo? Pamane Nabi Muhammad, Abu Lahab. Dan Nabi Muhammad sendiri walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Kanjeng Nabi santai aja ya. Kenapa kok Nabi Muhammad santai loh? Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah juga apa? Bala tentarane akeh. Sapa ya para malaikat. Makanya Nabi santai. Sekau diblas meskipun kate dipateni, kate dibunuh Abu Lahab, santai Kanjeng Nabi. Nah, ayo awake dhewe iki yo niru. Nah, niru apa? Ya niru sifatnya Kanjeng Nabi, santai, gak usah melakukan sesuatu, gak usah kupu-kupu. Beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Kanjeng Nabi tabah, masih kan dipateni tabah, santai, tidak putus asa. Nah, anak-anak meskipun sekarang ini pandemi, gak usah berputus asa, tetap belajar. Caranya piye? Gawe HP ya enggak apa-apa, pakai HP. Nah, makanya Pak Ajir ini mencoba untuk memberikan sebuah keterangan, nah lewat seperti ini, lewat media, lewat video, ya, lewat YouTube. Jadi nanti kalian lihat, nah, ya, di videonya Pak Ajir ini keterangannya. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka di dalam kelas, setidaknya sampai bisa mengawasi Pak Ajir ya, mendengarkan keterangan dari Pak Ajir juga ya, meskipun hanya sedikit. Nah, mungkin cukup sekian ya keterangan Pak Ajir untuk SKI ya. Jadi SKI sudah saya akhiri, cukup sekian. Sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu aswaja. Aswaja kemarin sudah kalian tulis juga kan, yaitu tentang Nahdlatul Ulama. Sambil melihat buku, sambil diperhatikan, sambil didengarkan keterangan dari Pak Ajir ya. Mudah-mudahan meskipun kita secara daring, secara virtual seperti ini, tetap kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nahdlatul Ulama, arti Nahdlatul Ulama, dakwah, arti Nahdlatul Ulama. Ini ada yang salah ini ketikanya Pak Ajir ini. Arti Nahdlatul Ulama, kalau di situ ada kata dakwah secara sembunyi-sembunyi, itu dihapus saja, itu salah itu ya. Kalau ada tulisan dakwah secara sembunyi-sembunyi, itu masih ketikanya dari SKI itu. Yang betul adalah arti Nahdlatul Ulama. Nah, sebelum saya jelaskan panjang kali lebar kali tinggi ya, Pak Ajir ingin tanya dulu, tahukah kamu apa sih rek Nahdlatul Ulama? Biasanya wong-wong disingkat NU. NU harga mati ya. NU harga mati lah. Opo saiki NU? Ada yang tahu NU? Apa sih NU atau Nahdlatul Ulama? Nah, NU itu yang perlu kalian tahu berasal dari dua kata, Nahdhah dan Al-Ulama. Apa sih artinya Nahdhah? Nahdhah itu artinya kebangkitan, sedangkan Al-Ulama adalah para ulama. Sopo para ulama itu? Kiai, orang-orang yang berilmu ya. Di sampean barang itu termasuk ya, kebangkit. Sampean kan berilmu ya, ilmu akeh. Nah, kalian itu juga generasi ini NU. NU nanti bisa berkembang, bisa maju ya sampean iki, tergantung. Sampean belajarnya mek dunan game HP-an dicekel ngalor ngidul lah ya, NU ini dadi opo rek sesuai ya.
Makanya perhatikan, perbanyak membaca. Soco gim-giman. Main HP boleh, tetapi harus banyak belajarnya daripada bermainnya. Mosok dolan game kuat 2 jam, ngrungokno keterangane Pak Hajir 40 menit gak kuat. Lah ini yang berbahaya. Nah, NU digonang ndi susuleke generasi penerus NU koyo ngene ya. Jadi makanya kalian harus sering-sering atau banyak-banyak membaca. Jadi al-ulama itu artinya para ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu berarti kebangkitan para ulama. Apa? Kebangkitan para ulama atau kiai. Nah, kalau sampean sudah ngerti arti nih NU, saiki tahukah kamu kenapa NU berdiri? Kenapa NU berdiri? Iki NU dhisik rek. Kalau kita berbicara dengan tentang NU ya kan enteki. 5 jam kok gak entek ngomong NU ya. Ini secara garis besarnya saja. Sebelum lahirnya Jamiah NU atau Nahdlatul Ulama, para ulama telah berjuang sendiri-sendiri melalui pondok-pondok pesantren ya. Sendiri-sendiri melalui pondok pesantren. Secara konsisten atau secara istiqomah mereka berjuang menyebarkan, menegakkan dan mempertahankan ajaran Islam berhaluan ahlu sunnah wal jamaah yang telah diwariskan oleh para wali songo penyebar Islam di Indonesia. Jadi si nyebarno Islam di Indonesia itu wali songo. Lah ulama atau kiai-kiai iku ya nerusno wali songo. Ya karena apa? Karena ulama-ulama itu yo keturunan wali songo. Ya. Seperti Yai Hasim itu kalau diurut munggah iku ya jek ono keturunane teko ngene wali songo. Urut munggah maneh ketemu Kanjeng Nabi. Ya. Namun tekanan kelompok yang mengklaim sebagai kelompok modernis yang semakin kuat dan mereka semakin menyudutkan para ulama tradisionalis sehingga keadaan seperti ini mendorong kebangkitan mereka untuk melawan dan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tradisi taklid al-madzhab dalam beragama. Para ulama bangkit dan bersatu dalam satu jamiah dengan satu tujuan mempertahankan dan memperjuangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah, hukum dan tasawuf. Ini tujuannya. Jadi sampai sudah tahu hubungan tujuan NU itu adalah apa? Bersatu dalam sebuah kelompok, jamiah itu kelompok yang di situ bertujuan ingin mempertahankan dan memperjuangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah baik dalam bidang akidah, hukum, dan tasawuf. 3 hal ini penting ini. Jadi anak-anak harus paham ini. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu banyak sing melenceng teko ngene Ahlussunnah wal Jamaah. Wis gak cocok. Ngakune Ahlussunnah, tapi kelakuane gak cocok. Karena kalian harus paham ini. Kelompok modernis itu sopo? Kelompok modernis adalah kelompok yang berpengaruh oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Sedangkan kelompok tradisionalis sering dialamatkan untuk kelompok santri atau kalangan pondok pesantren yang tetap berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kelompok modernis itu dipimpin oleh seorang pemikir Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bukan Mbak Wahab loh ya, bukan Wahab Hasbullah, bukan. Ini Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Sedangkan kelompok tradisionalis itu sopo? Yaitu para santri dan
kalangan pondok pesantren yang tetap berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan mempertahankan tradisi taklid pada salah satu mazhab 4. Taklid itu mengikuti salah satu madhab 4. Nah, madhab itu apa? Madhab itu haluan atau yang dipimpin atau madhab itu apa ya? Madhab itu apa rek? Madhab rek? Ya itu lho rek. Sing ulama 4. Ulama 4 itu sing dianut itu. Sepanane ngono lah. Ya. Yang pertama ada Imam Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam 4 ini dalam masalah furu' atau fikih. Nah, 4 orang ini yang dianut dari NU itu. Ulama-ulama sing jos iki. Meskipun sebenarnya istilah tersebut tidak tepat karena dimaksudkan untuk mendiskreditkan kalangan pondok pesantren. Kemudian tahukah kamu siapa ulama iku lah? Ngomong ulama ya, sampean gelem ulama, apa sih ulama itu? Ya. Apa ulama itu? Para ulama adalah orang-orang yang mulia karena mereka adalah pewaris ilmu para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Ada lagi firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi para ulama itu ya orang-orang atau hamba-hamba yang paling takut kepada Allah. Itu dijeneng ulama. Nek sampean wedi karo Gusti Allah, selalu mentaati, selalu melaksanakan perintah menjauhi larangan, sampean ya suwe-suwe bisa disebut ulama. Jadi ulama gak wong sing biyen-biyen tok, ndak. Nah. Paham nggih? Cukup sekian keterangan Pak Hajir dari SKI dan Aswaja ya. SKI dan Aswaja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, juga Pak Hajir. Tugasnya tadi saya dari awal ada tugasnya ya. Tugasnya nanti kalian cukup ketik di bawah ya, di kolom komentar nama kalian, ketik nama lengkap kalian, kelasnya berapa. Misal contoh Ali Muhajir 4B hadir. Berarti itu nanti saya anggap kalian itu sudah menyimak atau melihat video dari keterangan Pak Hajir ini. Sudah saya anggap masuk ya. Tolong anak-anak melihat harus keterangan itu runtut, jangan di skip atau dijujuk, jangan. Dari kita mulai awal, karena apa? Berbahaya. Perlu diingat anak-anak. Kalau kalian melihat sebuah tayangan video, kalau kalian lewati, nah ini berbahaya, bisa salah paham atau juga paham yang salah, ini berbahaya. Makanya kalian harus tonton secara terus-menerus sampai selesai. Ya, itu keterangan dari Pak Hajir, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, Pak Hajir berpesan, sekarang masih pandemi, tolong anak-anakku dijaga kesehatannya ketika keluar rumah ya. Yaitu pakai
masker ya. Keluar rumah pakai masker. Karena apa? Nah, sampean harus punya pikiran begini, agar apa? Agar sampean itu pikiran itu lurus bener ya. Masker ini bukan apa ya? Biaya. Jadi sampean pakai masker itu satu. Ketika sampean itu dalam keadaan sehat, biar tidak terkena virus atau penyakit. Nah, kasarannya seperti itu. Nah, ketika sampean sakit, tujuannya pakai masker adalah agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah ikhlas seperti insya Allah Ade pakai masker ini akan mendapatkan pahala. Paham ya? Nah, dan itu saja pesan dari Pak Hajir. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita sambung lagi dalam acara selanjutnya ya, tatap muka selanjutnya, secara daring atau bagaimana, nanti kita lihat saja situasi dan kondisi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Kita tutup dengan surat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.